Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita akan mengikuti misa pagi yang akan dipimpin oleh Romo Vincentius Bondan. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati untuk mengikuti misa pagi. Pengumuman untuk umat bahwa nanti jam 5 sore akan diadakan ibadat jalan salib secara live streaming yang kemudian dilanjutkan dengan adorasi. Nanti akan dibunyikan lonceng gereja untuk mendapatkan berkat dari sakramen Maha Kudus. Mohon dari umat, nanti ketika mendengar suara lonceng, pintu-pintu rumah dibuka karena Romo Bondan akan memberikan berkat dari sakramen Maha Kudus. Terima kasih. Sayangilah ya Tuhan, sebab aku menderita, lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Tuhan, jangan sampai aku kecewa, sebab aku berseru kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyesali segala dosa dan kelemahan kita, agar kita layak dan pantas merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Hari ini kita berdoa secara khusus untuk Yosi yang yang berulang tahun. Mohon rahmat, berkat dan perlindungan agar boleh mencapai cita-cita yang dikehendaki Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita mohon belas kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Christe eleison, Christe eleison. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Kyrie eleison, Kyrie Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa Maha Pengampun, kami ini orang lemah yang sering jatuh. Ampunilah kejahatan kami dan bebaskanlah kami dari belenggu dosa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan, adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibmu mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia, dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka,
banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata aku anak Allah. Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaanku itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dahulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Inilah Injil Tuhan kita. Sabdamu sungguh mengagumkan. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, jika kita mengamati berita atau postingan caption yang diunggah ke media sosial akhir-akhir ini, entah itu di Facebook, entah itu di Insta Story, entah itu di WA Story, setiap postingan yang diunggah ke media sosial kita, beberapa itu selalu diakhiri dengan hashtag di rumah aja atau stay at home. Apa artinya? Artinya tidak lain dan tidak bukan adalah kita diminta untuk bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadat di rumah. Namun lebih daripada itu, sebenarnya kita diminta untuk memiliki sikap solidaritas terhadap sesama kita dengan tidak semakin memperburuk situasi yang akhir-akhir ini sedang terjadi. Dengan social distancing dan juga physical distancing. Namun seringkali ajakan semacam itu justru kita pandang remeh, kita anggap remeh. Dengan dalih bahwa kita memiliki cara pandang dan tindakan yang menurut kita, cara pandang dan tindakan kita itulah yang paling benar. Sedangkan cara pandang dan tindakan atau perbuatan orang lain itu salah atau tidak benar. Sama halnya dengan orang-orang Yahudi dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, di mana mereka ingin melempari Tuhan Yesus itu dengan batu. Apa saja yang selalu dilakukan oleh Tuhan Yesus itu selalu salah di mata mereka. Karena mereka tidak dapat melihat sesuatu yang positif di dalam perbuatan atau pekerjaan Tuhan Yesus. Dan mereka merasa bahwa apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan adalah benar menurut cara pandang mereka sendiri. Sikap sombong
pesimis, dan suka meremehkan pekerjaan baik orang lain, dan juga dalam melihat situasi peristiwa yang akhir-akhir ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita, bukanlah sebuah sikap yang mencerminkan seorang pengikut Kristus. Seorang pengikut Kristus itu selalu memiliki ciri mau melihat segala sesuatu, segala peristiwa, bahkan segala peristiwa yang dirasa sangat sulit dan berat dalam kacamata yang positif, dalam kacamata yang optimis, dan juga dalam sikap yang rendah hati. Dan persis disinilah Nabi Yeremia dalam bacaan yang pertama tadi ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah semesta alam itu justru menginginkan atau melihat diri kita, batin kita, hati kita yang mau mengandalkan kepercayaan kepada Allah dan bukan ingin melihat hati dan batin kita yang hanya mau mengandalkan pada sikap kesombongan diri kita semata. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, pesan yang dapat kita petik dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini adalah, marilah kita memaknai masa-masa prihatin kita akhir-akhir ini dengan kacamata yang positif, yang optimis, dan juga dengan sikap yang rendah hati, dan bukan dengan kacamata yang sombong, suka meremehkan, dan juga pesimis. Mari kita mengisi hashtag di rumah saja yang saya sampaikan di awal tadi sebagai kesempatan bagi kita untuk semakin menjalin relasi yang akrab dengan keluarga kita, mengisi waktu kosong-kosong kita dengan sesuatu yang kreatif, dan tentunya jangan lupa untuk selalu gembira ketika kita menjalani segala sesuatu itu di dalam rumah, di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita persiapkan persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persiapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persiapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan mudah hati dan tulus kami menghadap padamu ya Bapa, semoga persembahan ini Berdoalah saudara-saudari supaya kurbanku dan kurbanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengampun, kami ini orang lemah. Semoga kami selalu merayakan upacara suci ini untuk menguatkan kami, sehingga kami memperoleh keselamatan-Mu dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami arahkan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putramu sungguh mendatangkan keselamatan, secara amat meyakinkan pada salib tersingkaplah hukuman dunia. Bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagunganmu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dengan segenap hati berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Pius Riana Prapti, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang amat suci, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami jatuh dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang sepagi ini diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita siapkan doa kerinduan akan komuni kudus. Kita doakan bersama-sama. Tuhan dan penyelamat kami, Yesus Kristus, berkat cinta-Mu kepada kami, Engkau hadir siang dan malam dalam sakramen Maha Kudus. Semua orang yang datang menyambut-Mu di sini telah Kau nantikan dengan penuh cinta. Kami percaya bahwa Engkau sungguh hadir. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan diri-Mu sendiri sebagai santapan pemuas jiwa raga kami. Dari lubuk hati yang terdalam, kami bersyukur atas kesempatan yang terindah ini. Oleh kuasa cinta-Mu, kami merindukan-Mu dalam jiwa kami. Karena sekarang kami tidak dapat menyambut-Mu dalam perayaan Ekaristi yang kudus. Oh Yesus Tuhan kami, seandainya kami pernah mengingkari-Mu, kami mohon ampun. Bimbinglah kami agar mulai saat ini sanggup lebih mencintai dan menaati-Mu dengan sepenuh hati, sebagaimana Kau contohkan sendiri di dalam hidup-Mu, mencintai dan menaati Bapa-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, nyatakanlah kepada kami siapakah Engkau melalui karya Putra-Mu di tengah-tengah kami. Semoga kerahimannya selalu menjiwai kami, membangun dunia baru dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Jangan lupa nanti sore ada ibadat jalan salib, diteruskan adorasi dan berkat sakramen Maha Kudus. Yang mau mengikuti jam 5 sore ibadat jalan salib, jam 6 sore nanti ada berkat rumah berkat sakramen Maha Kudus. Silahkan masing-masing keluarga berdoa di rumah supaya mendapatkan berkat
dari Sakramen Maha Kudus hari Jumat pertama ini kita beradorasi, berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Sekarang mari kita tutup perayaan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga turunlah secara berlimpah-limpah berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, ia akan mengandung dari Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Sang Sabda telah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.